Gino, masih bersama saya Agustiada dan juga narasumber ataupun bintang tamu kita dari Mak Rah Piring. Tim Mak Rah Piring ini warnanya saya pengen nanya dulu, ini kenapa kuning sendiri nih? Kalau bapak ibu ini sebelah ini pemberani, saya mengimut. Oke. Jadi kuning penggembira, karena marketing itu harus menggembirakan. Oh gitu, jadi kalau warna menggembirakan. ya kuning ngejreng, rasanya udah kelihatan dari jauh Bang Yudi itu jadinya ya. Ibu-ibu pasti suka dengan kuning-kuning. Jadi begitu kami datang itu langsung disambut. Seperti itu. Oke, Pak Mirza, ada pesan nggak untuk masyarakat, anak-anak muda di luar sana ataupun mak-mak lah dan segala macamnya? Silakan pakai mic-nya, Bang. Saya pribadi dan teman-teman di Indoraya di Mak Rah Piring mengajak ibu-ibu semua masyarakat Aceh untuk mendukung. Kita sudah mencoba melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita bercita-cita Mak Rah Piring ini akan menjadi sebuah industri besar, tapi tanpa dukungan dari masyarakat itu semua hanya akan menjadi cita-cita yang tidak akan pernah tersampaikan. Jadi saya mengajak kepada semua masyarakat Aceh, ayo sama-sama kita dukung Mak Rah Piring dengan membeli produk lokal, bukan karena lebih baik, mungkin bukan karena lebih bagus atau karena lebih murah, tapi ini adalah bagian dari rasa persaudaraan kita. Ini milik kita sendiri, menyekana atadro kepe atagok. Kita brand lokal, kita menggunakan bahan baku lokal dan kita pasarkan di lokal. Jadi sekali lagi saya mengajak, apabila Mak Rah Piring ini menjadi industri yang besar, akan sangat banyak orang-orang yang akan terbantu nantinya. Dan harus optimis ya, Bang ya? Ya, harus. Kita pribadi selalu optimis dan kita tetap bersemangat. Oke, satu lagi untuk Bang Yudi, bagi anak-anak muda di luar sana yang mungkin di sela-sela dia kuliah, dia pengen dapat uang tambahan seperti menjadi reseller. Ini ada syarat khusus nggak? Ya, memang kita ada syaratnya untuk pembelian pertama, untuk kerjasama nih, ibaratnya registrasi reseller, itu harus ada pembelanjaan awalnya 18 botol atau 1 kardus yang seharga reseller, dan juga dengan 2 jerigen. Jadi 18 botol, 2 jerigen itu pembelian awal. Selanjutnya pemesanan sesuai dengan permintaan kebutuhan pasar. Jadi profitnya ada, peluang pasarnya juga sangat luas, harganya sangat bersaing dengan produk nasional, dan sekali botol ini repeat ordernya bisa 4 kali dalam sebulan. Wow, nah ini cara menghubungi Bang Yudinya sendiri yang ingin menjadi reseller seperti apa, Bang? Bisa juga ke Mak Rah Piring, Instagramnya Mak Rah Piring, atau langsung ke nomor HP saya 0812 6300 13. Sekali lagi. Nomor HP kontak kita WA bisa juga 0812 6300 1301. Nah, ini syarat juga untuk Anda semua yang ingin jadi reseller. Dan satu lagi Kak Nindya, kalau boleh pengen ngucapin terima kasihnya buat siapa nih, Kak? Terima kasih buat tim Mak Rah Piring, tim Indoraya yang sudah sama-sama berjuang dari awal dan tetap konsisten dan istiqomah buat mengembangkan produk ini. Wow. Boleh ya, nanti kita bisa ketemu lagi ya lain kali minggu depan ataupun ya bulan depan. Dan terima kasih banyak, sukses terus. Sukses terus untuk Mak Rah Piring, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini harus datang lagi yang pastinya ya pemirsa ya. Nah, ini luar biasa sekali untuk Anda anak-anak muda Aceh yang biasanya juga nggak tahu mau ngapain daripada ngabisin uang hanya untuk muter-muter Banda Aceh dengan motornya, ataupun yang hanya menghabiskan waktunya dengan bermain game ya. Lebih baik mencari sesuatu yang mungkin ini bisa untuk menjadi tambahan uang belanja Anda ya. Dan pemirsa, saya juga hadir ya, kedatangan bintang tamu kita, gadis yang cantik, luar biasa energik dan juga kreatif ya. Kita sambut dulu, ada Rani. Halo Rani. Nah, ini adalah kali kedua kita jumpa ya Rani ya. Apa aja nih kegiatan nih Rani? Kuliah? Ya, kuliah. Oke. Saya beresin dulu ya, karena juga ini buat saya yang pastinya. Duduk Rani. Rani, kegiatannya selain sekarang kuliah ataupun ada kegiatan yang lain misalkan seperti hobi kah atau komunitas? Ada. Kalau Rani sekarang itu gabung sama namanya komunitas
komunitas Rubik. Mhm, Itu nama komunitasnya itu Ultimate Rubik Club gitu. Jadi di situ kita bakal buat komunitas Rubik Aceh. Jadi semua mereka yang ingin bermain Rubik bisa gabung gitu. Oke, yang punya hobi Rubik. Jadi Rubik, ada yang nanya, ini Rubiknya apa sih Rubik itu? Rubik itu sebenarnya seperti permainan ya Kak. Oke, saya juga punya contohnya nih pemirsa ya. Seperti yang ini ya. Boleh dong Rani bantu saya untuk ngambil beberapa diperlihatkan ke pemirsa di rumah ya. Nah, seperti ini pemirsa yang namanya Rubik. Ini adalah permainan yang seumur hidup sampai sekarang saya nggak bisa menyelesaikannya ya. Dan ternyata di Aceh ada komunitas Rubik. Iya. Ini banyak, ada berapa nih? Ada Rani ada bawa berapa macam nih? Ada sekitar 12. 12 macam, dan ini kan beda-beda bentuk ya. Iya. Ada yang seperti kubus, kemudian ada yang piramida segitiga, kemudian ada yang banyak segala macam lah pokoknya. Ini Rani bisa mainkan semua? Bisa. Bisa serius? Serius. Oke, boleh dong ada satu mungkin Rani yang bisa menyelesaikan Rubiknya seperti apa? Ada nggak di sini atau yang ada di belakang? Ini aja yang piramida. Silakan. Boleh? Atau kakak dulu yang acak boleh? Saya tinggal. Oke. Saya malah nggak ngerti sama sekali bagaimana memainkan Rubik ini. Yang ada emosi jadinya ya. Kayaknya kalau saya ngacak jadi lebih gampang jadinya. Ini butuh ketelitian, fokus ya. Menyelesaikan Rubik, susunan Rubik. Jadi warnanya kita harus belok ke kiri, putar lagi, ubah lagi. Saya kebingungan nih Rani. Ngacak-ngacaknya doang nih butuh waktu juga. Iya benar. Oke Rani, selain komunitas Rubik, apalagi sih hobi Rani yang selanjutnya? Kalau Rani pribadi sebenarnya Rani suka main tenis meja kakak. Tenis meja. Ya, Jadi olahraga juga lebih suka tenis meja. Pernah ikut-ikut event pertandingan olahraga nggak sih? pernah. Itu Di dulu mana? sering di sekolah. Aktifnya itu dulu ketika masih SMP. Mhm. Aktif. Kalau mulai SMA itu tidak ada, cuman main-main aja. Rani, acak dong sebentar. Oke. Saya kesulitan sekali nih untuk mengacak ini. Ini acak atau langsung main. Jadi diacak dulu. Oh gitu, oke baik. Pemirsa, kita akan melihat Rani bagaimana menyelesaikan Rubiknya ya Rani ya. Oke, kita Saya mulai diacak. langsung ya. Oke, ini butuh berapa detik? Mungkin nggak nyampe 1 menit kalau ini. Wow, saya butuh seharian kalau untuk Rubik ini ya. Jadi saya ada baca di sosmed, ternyata orang yang bisa bermain Rubik ataupun punya hobi bermain Rubik, menyelesaikan Rubiknya sendiri ini mampu menyelesaikan sebuah masalah yang sekecil mungkin. Seperti ketika Anda punya masalah itu dan bagi orang itu juga sangat luar biasa, nggak bisa diselesaikan. Untuk orang yang punya hobi permainan Rubik ya, wow. Saya ngomongnya belum selesai, tapi si Rani udah selesai nih. Gimana nih ceritanya nih? Ada trik khusus nggak sih? Kalau sebenarnya sih untuk bermain Rubik itu kita pelajari yang dasarnya dulu, itu standar Rubik itu namanya 3x3. Kalau kita udah bisa 3x3, ini tinggal logika kita aja yang main gitu, yang lainnya. Oke, misalkan seperti ini. Sekali lagi ya boleh ya. Mau yang mana nih? Yang mana aja? Ini coba. Yang ini? Yang sini. Yang ini ya. Itu sama seperti standar Rubik. Ini standarnya. Jadi untuk pemula bisa mencoba yang seperti ini ya Rani ya. 3x3. Aduh, lagi-lagi nih kalau disuruh acak saya jadi males nih. Ya. Ada juga namanya itu pocket kubik Kak. Itu lebih kecil lagi sesuai dengan namanya gitu ya. Itu 2x2 dan itu pemecah rekornya itu bernama Erik. Dia dalam waktu 1 detik itu bisa menyelesaikan. Acak dong, acak. Oke, diacak dulu ya. Sambil ngacak ini saya pengen nanya, Rani asalnya dari? Saya aslinya orang Takengon. Aslinya orang Takengon. Umurnya berapa nih kalau boleh tahu Rani? 18 tahun. 18 tahun, ya. Dan sekarang di Banda Aceh sedang melakukan kegiatan apa? Kegiatan, jadi saya ada gabung sama organisasi gitu kan. Jadi di organisasi ini kami buat event untuk seminar anak muda gitu. Oke. Nah, agak sedikit melenceng tapi kita sambil menyelesaikan Rubik nih pemirsa, saya ingin nanya, Rani adalah salah satu orang ataupun anak-anak muda di Aceh yang punya perhatian khusus terhadap anak-anak kanker atau anak-anak yatim piatu. Kemarin itu kami, kebetulan saya baru ulang tahun kemarin pada Wow, 3 selamat ulang September. tahun Rani. Iya, terima kasih. Jadi kemarin kami buat syukuran bisa dibilang Kak, itu di C4. Di rumah C4, oke. singgah, gitu. Sebentar, pemirsa, ini udah selesai diacak? Udah. Ini selesai diacak ya. Dan kita lihat berapa detik Rani membutuhkan waktu untuk menyelesaikan Rubiknya ini sendiri. Rani, silakan sambil ngobrol nih. Iya Kak. Jadi selanjutnya kenapa harus ke komunitas anak-anak kanker? Rani ingin berbagi kasih?
Ya, karena kan kalau dari Rani pribadi ya, Rani itu salut sama mereka karena mereka memiliki kepribadian yang sangat tangguh gitu ya Kak. Terutama Rani ingin itunya bersyukurnya sih Kak. Mereka aja yang seperti itu bisa bersyukur, semangat gitu kan. Apalagi kita yang masih sehat gitu. Jadi ya ilmu itu sebenarnya yang ingin Rani ambil gitu kan. Juga Rani kemarin ada undang beberapa teman-teman, teman-temannya itu Rani ajak ke situ juga. Jadi kita belajar sama-sama dengan mereka gitu. Ini hampir selesai nih, lanjut. Belum nggak? Ini kalau nggak selesai nggak boleh pulang nih Rani. Oke, siap. Dan apa respon pertama kali Rani melihat mereka dan teman-teman ini ada bilang apa? Ada nangis nggak sih? Ada sih Kak beberapa teman gitu kan. Jadi kemarin ada jumpa dengan itu nama ketua relawannya itu Bu Rana gitu kan. Jadi Bu Rana cerita-cerita tentang teman-teman kita, adik-adik kita yang udah pergi duluan gitu kan Kak. Jadi diceritain gimana gitu. Ada teman-teman yang mau meneteskan air mata, ada yang sampai keluar, nggak sanggup nahan nangis gitu. Ini salah satunya ada di situ ya? Iya nangis. benar, ada teman saya yang lagi hadir. Jadi gitu. Tapi mereka ya gitu, adik-adik yang sangat Luar biasa. Luar Apa yang biasa. bisa dicontoh? syukurnya sih Kak. Syukur. Mereka walaupun dengan kondisi seperti itu tapi mereka bisa tetap semangat gitu kan. Sedangkan kita anak muda sekarang banyak misalnya jerawat aja udah ngeluh gitu. Sedangkan mereka yang penyakitnya segitu besar gitu tapi mereka tetap semangat dan ceria gitu. Jerawat aja ngeluh gitu ya, apalagi yang putus cinta ya. Iya. Oke, lanjut Rani. Kemudian, nah kan udah selesai? Belum. Oh belum, oke baik. Rani, bagaimana cara Rani untuk mengajak anak-anak di luar sana untuk yuk kita bergabung di komunitas Rubik, kita harus menyelesaikan sebuah masalah sekecil apapun juga karena saya yakin Rani adalah ahlinya ini. Oke. Jadi Rubik ini kan sebuah permainan kan Kak. Jadi di sini kita dilatih kesabarannya semuanya gitu. Jadi kita dari waktu luang bisa main Rubik, ya gitu otak kita juga terasah gitu. Jadi kalau kita main Rubik itu otak kanan, otak kiri juga kita terasah gitu Kak. Kalau kanan kita itu lebih ke imajinasi, itu logika. Awal mulanya suka Rubik, umur berapa? Itu dari SD sebenarnya udah suka Kak. Cuman SD itu cuman pegang-pegang aja, nggak bisa mainin. Oke. Cuman suka pegang-pegang. Awalnya beli sendiri atau dibelikan oleh orang tua? Dibelikan sama orang tua. Minta? Ya, sudah selesai. Wow, sudah selesai pemirsa bisa melihat. Oke. Saya disuruh coba, Iya, nggak Kak, dia ngerti. coba. Gak usah susah ya. Yang Oke. mana sih yang asik ini aja Oke, kali ya. boleh. Saya acak. Jangan terlalu banyak acaknya. Oke. 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 Oke, udah. Satu aja. Satu aja ya. Saya diberikan tantangan untuk menyelesaikan Rubik. Mutarnya aja susah banget ya. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, saya menyelesaikan Rubik ya sambil minum teh ya pastinya. Susah. Aduh. Oke. Susah lu Rani.